Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Karang Taruna dimanapun Anda berada, kita sekarang sudah berada di lokasi Gua Lauk yang bertempat di Desa Lebak Tipar tepatnya. Dan pada kesempatan ini telah hadir bersama saya salah satu tokoh pemuda Desa Lebak Tipar. Ya benar gak? Tokoh pemuda ya? Masih pemuda? Saya masih muda. Masih muda, iya. Terkait profil beliau nanti saya akan singgung sedikit, tapi sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa agenda kita untuk acara podcast kerennya, atau kalau saya sih sering bilangnya ngobrol pintar, dari Karang Taruna Desa Pasir Bungur itu bertujuan untuk mencoba mengekspos destinasi wisata yang ada di Kecamatan Cilograng khususnya. Dan kedepannya tidak menutup kemungkinan juga kita akan melebarkan target liputan kita ke luar Cilograng, termasuk mungkin Bayah, Cileber, dan lain sebagainya. Dan baik sahabat Karang Taruna dimanapun Anda berada, seperti yang saya bilang tadi bahwa saya sudah ditemani oleh sahabat saya, seorang tokoh pemuda di Lebak Tipar. Beliau bernama Hafid Al-Ghofiri lengkapnya, dan beliau ini sahabat lama saya. Kita sudah beberapa saat tidak bertemu dan hari ini dipertemukan di tempat yang luar biasa ini. Dan Pak Hafid ini sementara beliau meskipun lahir dan besar di Lebak Tipar, sekarang beliau bertugas di luar Kecamatan Cilograng, persisnya di Kecamatan Bayah. Betul Pak Hafid ya? Pangarangan. Pangarangan ya, Pangarangan iya. Pangarangan. Kalau tinggal Pangarangan. Pangarangan ya. Itu sekilas profil tentang beliau. Dan nanti kita akan ngobrol banyak ya, sahabat Karang Taruna, terkait tentang destinasi wisata yang ada di Lebak Tipar ini. Baik, kita sapa dulu beliau. Selamat sore Pak Hafid. Selamat sore Pak Andi, sehat. Gimana? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Kapan terakhir kita ketemu Pak Hafid? Kayaknya udah lama ya. Udah lama ya? Udah lama setelah Iya. saya berpindah alam. Pindah alam, pindah madhab ya. Pindah madhab, jadi kita jarang bersua. Jarang bersua, ya. Betul. Ada rasa kangen. Iya. Apalagi Pak Andi ini sosok orang yang ngenim. Laju baper saya mah. Gitu kan sih. Iya, sahabat Karang Taruna, kebetulan saya sama Pak Hafid ini dulu sempat di satu tempat pekerjaan ya, jadi kita dekat betul, dan kita termasuk salah satu orang yang mempunyai satu chemistry ya Pak Hafid ya. Kita banyak hal yang pernah kita kerjakan bareng-bareng. Jadi kalau kata Pak Hafid, kita ini sudah tidak batal wudhu Pak Hafid ya. Betul. Oke. Betul. Oke, ya itu intro aja. Jangan lupa untuk sahabat Karang Taruna yang nonton video ini, jangan lupa ya, bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara menyubrek ya, subscribe. Terus jangan lupa juga di like dan di share, dan jangan lupa juga di komen ya kalau sekiranya ada hal-hal yang misalkan teman-teman atau sahabat Karang Taruna ingin menanyakan terkait tentang Desa Lebak Tipar atau Gua Lauk khususnya. Bisa di komen, nanti kita liput ulang kalau misalkan ada hal yang ingin diketahui oleh sahabat Karang Taruna semua. Oke Pak Hafid, kita mulai saja, dan hari semakin senja ya, takut keburu hujan. Ini saya akan singgung pertama dari mulai hal ihwal kenapa para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, pemerintah desa terbersit kok pingin ngekspos Gua Lauk gitu. Apakah memang karena Gua Lauk menjadi ikon Desa Lebak Tipar, atau memang tidak ada destinasi wisata lain yang bisa diekspos? Betul, Mandi. Baik. Kalau berbicara masalah Gua Lauk, sebetulnya memang awalnya tidak bisa dipisahkan dari keberadaan destinasi wisata Desa Sawarna. Sawarna ya. Betul, Pak. Karena Sawarna ini kan kadung sudah menjadi ikon wisata ya di daerah kita, khususnya di daerah Kabupaten Lebak ya, khususnya di Kecamatan Bayah dan sekitarnya. Sehingga jauh sebelum kita buka Gua Lauk ini sebetulnya sudah banyak yang main di sini. Hanya aksesnya bukan lewat Lebak Tipar, lewat Gondang, tapi lewat Gondang, iya. lewat Sawarna Timur. Ya. Itu masih Sawarna. Sehingga orang cenderung taunya Gua Lauk ini ada di wilayah Sawarna. Makanya kalau Pak Andi browsing di YouTube, itu cari informasi tentang Gua Lauk, mayoritas Gua Lauk ini keterangannya itu wisata Sawarna. Gitu, masuk ke area wisata Sawarna iya. Nah, karena ada intensitas kunjungannya cukup lumayan ke Gua Lauk,
Sehingga kemudian kita berpikir ada potensi di situ. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, Gua Lauk ini juga sudah menjadi ikon wisata sebetulnya untuk masyarakat lokal. Iya, pribumi. Saya ingat betul Pak, ketika saya kelas SD, entah kelas 3 atau kelas 2, ngadon membacakan. Oh, kan iya. Jadi lamun coba bacakan kabah sisir, kata warna, Gua Lauk. Warga sekitar sini. Saya kebetulan orang Wangun. SD di Wangun, tinggal di Wangun. Jadi kalau mau main gitu, pelesiran, nah, murah meriah. Padahal kalau eta kan Gua Lauk tadi. Kesini ke Gua Lauk. Dengan lewat sini nih, kita jalan, namanya Jalan Mipir dulu. Jadi sebetulnya sudah ada kunjungan-kunjungan yang sifatnya lokal ke Gua Lauk. Dan kita mengenal Gua Lauk ini memang sudah lama, sejak lama. Hanya untuk kemudian dijadikan objek wisata dan tidak tata itu baru-baru akhir-akhir tahun ini ya. Sekitar tahun 2015-2016. Nah, kemudian itu alasan yang dua alasan ya, yang kemudian menjadi dasar kenapa kita buka gitu ya. Kita pikir ada potensi. Yang kedua berikutnya, ketika kita sudah sadar ada potensi yang bisa dikembangkan di Gua Lauk ini, lantas kemudian ketika katakanlah daerah lain, desa lain mampu untuk mengelola wisata, mengembangkan wisata, kenapa kita tidak? Apa momentumnya pas dengan ketika kan desa-desa lain babarangan tuh ya, ada hutan pinus, ada apa namanya Gua Gede, gitu ya, momennya babarangan ya. Momentumnya enggak? Secara momentum mungkin bisa jadi ya barengan, tapi sebetulnya keinginan kita untuk menggali potensi ini sejak lama sebetulnya. Saya ingat betul ketika tahun 2014 sama teman rekan saya Algar yang ceritanya saking pengennya mengembangkan wisata Gua Lauk. Dulu belum ada penataan seperti ini masih gua, ini di sini masih belum kita benahi seperti ini, akses jalan juga belum ada. Saya jalan, nyali alternatif jalan yang paling dekat dan itu bisa dibuat jalan motor gitu ya, akses yang sampai motor sini. Sampai beberapa kali, sampai akhirnya kita dapat nemu yang sekarang jadi alhamdulillah gitu ya, dari Cirompang. Yang sekarang ini betul. Ya. Dari Cirompang kemudian aksesnya ke sini alhamdulillah. Sehingga sampai saat ini gitu, seperti itu. Jadi alhamdulillah ternyata keinginan kita kemudian direspon positif oleh pemerintah desa saat itu, Pak Jaro Yayat, dan alhamdulillah saya lihat dukungan beliau saat itu cukup positif gitu ya dalam pengembangan wisata ini. Salah satunya memang dengan beliau komitmen tiap tahun itu dianggarkan dari dana desa untuk pengembangan gitu. Yang katakanlah notabene memang kita ini untuk lokasinya sangat terpencil gitu jauh kemana-mana, tapi ya alhamdulillah sekalipun memang tanda kutip masih banyak kekurangan yang harus dibenahi kan? Harus dibenahi, betul. Satunya akses jalan. Alhamdulillah yang sudah berkunjung sebetulnya ke sini banyak gitu ya, dari mulai pejabat-pejabat segala macam. Bahkan saya ingat betul ketika itu waktu kita launching galeri UMKM, yang Ibu Bupati juga saat itu inginnya ke sini. Cuma karena beliau nggak bawa persiapan, katakanlah gitu, ini nggak jadi. Masih pada Bupati. Oke, Pak Hafid, itu kalau bisa dikatakan sebagai dasar pertimbangan ya, kenapa akhirnya Gua Lauk dibuka, diekspor dan dikembangkan ya. Terus gini Pak Hafid, untuk selanjutnya saya melihat destinasi wisata di desa lain ya. Artinya secara konsep destinasi wisata yang lainnya kayak pantai itu kan sudah hal yang biasa ya. Nah, ketika terbersit pemikiran untuk buka hutan yang konsepnya gua ya, itu apa namanya, mudah nggak sih sebenarnya prosesnya? Nah, gini contoh gini lah, paling tidak pasti ya ketika kita mempunyai ide yang positif kan suka ada benturan-benturan ya. Ada ya, apakah ada? Terus dari masyarakat juga, apalagi ini kan bisa dikatakan naon sih hebatnya gua gitu kan. Nah, proses ke arah situ itu seperti apa Pak Hafid? Tentu nggak mudah Pandi untuk sampai ke arah situ. Kenapa kita kemudian sampai berani membuka destinasi wisata Gua Lauk ini? Karena selain dari ada potensi wisata tadi,
kita juga melakukan kajian tentunya. Jadi tidak serta-merta kita buka rame-rame. Main ikutin tren bukan ya? Bukan ya. Jadi kita sadar betul wisata gua ini bukan wisata kayak pantai. Iya, kalau pantai kan umum. Iya. Semua orang bebas, semua usia bebas main gitu kan tanpa terkecuali. Kalau wisata gua kayak gini, makanya disebutlah wisata gua ini adalah wisata khusus. Iya. Gitu ya. Yang masuk ke gua ini adalah orang-orang yang hanya punya cinta rasa peduli terhadap rasa cinta berpetualang, terus yang cinta tentang ya alam-alam lah gitu ya, cinta alam gitu. Sehingga memang dasar ini yang kemudian kita jadikan dasar pertama. Nah yang kedua, saya bilang tadi kajian itu 2015 kita kedatangan teman-teman dari Unpak, teman-teman geologi. Nah, Unpak Bogor ya? Bogor betul. Kemudian kita mintakan saat itu untuk dilakukan pemetaan. Nah, alhamdulillah hasil pemetaan dari teman-teman Unpak ini, dari teman-teman dari geologi, hasilnya adalah kajiannya kita mendapatkan pertama peta destinasi jelajah, apa namanya? Rute jelajah yang bisa dikunjungi. Jadi Gua Lauk ini adalah salah satu gua terpanjang kalau saya bilang di Banten. Iya, di Banten yang memiliki ini kan gua apa namanya? Gua sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah, iya. Air ini kan non-stop ya. Non-stop. Terus ya. Jadi kelebihan Gua Lauk ini dia mempunyai tingkat jelajah sampai 1,8 kilo. Hampir 2 kilo. Hampir 2 kilo. Saya pernah sampai ke titik itu dengan teman-teman mahasiswa dan itu nggak ngerasa ngap sedikit pun. Gitu ya. Gitu. Kenapa ngerasa ngap? Karena air mengalir sehingga oksigen tetap ada. Iya. Jadi kita nggak ngerasa ngap. Padahal kita 2 kilo ya. Di perut bumi, hampir 2 kilo dalam tanah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, batuan yang ada di Gua Lauk ini ternyata batuan kars, batuan kelas 1. Dan menurut teman-teman ini udah wajib dilindungi gitu. Iya. Gitu ya. Sehingga kita anggap ini bagian dari pola wisata yang bisa kembangkan yang sifatnya edukatif gitu. Iya. Jadi memberikan gambaran, pembelajaran kepada masyarakat sekitar, kepada pengunjung bahwa nih loh, batuan ini yang harus kita lindungi. Iya. Dari mulai stalaktit-nya. Saya kalau nggak saya salah dengar ya, karena memang saya orang awam, stalaktit dan stalagmitnya di dalam itu kan udah ada yang nyampe setinggi berapa meter gitu. Udah ada tiang bendera kali ada. Dan kata mereka itu per tahunnya itu hanya kurang lebih 1 cm. Berarti kalau begitu bisa dikatakan udah terjadi proses ratusan tahun. Iya. Jadi bayangkan kalau kita membiarkan begitu saja gitu ya, kemudian tidak menggali, mempelajari, kemudian apalagi sampai merusak kita. Dulu dan ini kalau nggak dikelola bisa rusak ya. Rusak. Saya dapat cerita dari orang sekitar. Dulu itu ada pengusaha dari kota yang mereka datang ke sini hanya untuk mencari batuan ini. Dialaan, dipotongan, dijual. Iya. Tapi setelah kita tahu, oh ternyata ini prosesnya tuh ratusan tahun, gitu, beratus tahun, sehingga ini wajib kita jaga. Gitu. Ditambah batuan ini adalah batuan yang paling bagus dalam menyerap air. Sehingga kalau batuan ini kemudian dieksplorasi, dirusak gitu ya, maka otomatis daerah sekitar itu akan kering. Gitu. Sehingga salah satu alasan kenapa kita buka wisata Gua Lauk ini, selain dari ada potensi wisatanya, juga ada potensi edukasinya, di mana kita bisa memberikan edukasi tentang bagaimana kita menjaga alam. Kalau boleh tahu Pak Hafid, untuk hitungan pengembangan ya, itu dari mulai tahun berapa? Mulai di benahan lah gitu. 2016 ya. 2016 betul. 2016 berarti sudah ada sekitar hampir 7 tahun. Iya, 7 tahun ya. Iya. Dan memang sampai saat ini baru seperti ini. Ya. Tantangannya betul kata Pak Andi, memang sangat sulit Pak Andi. Apalagi kita dengan klasifikasi bahwa Gua Lauk ini adalah destinasi wisata khusus tadi ya. Iya.
Makanya kemudian kenapa kita punya ide, kita buatkan ini kolam pemandian. Gitu ya. Iya. Karena apa? Ingin memfasilitasi bagi teman-teman atau pengunjung yang nggak suka ke gua. Iya ya. Kalau Gitu. misalkan bawa anak kecil kan riskan ya kalau dibawa ke dalam. Tapi kalau Gitu. misalkan ada tempat main di sini kan ya udah ibu-ibu sama anak-anak di sini. Cuma belum maksimal. Belum maksimal, iya. Kadang-kadang kalau misalkan air lagi pasang gitu kan, caah mendikma disebutna. Iya. Kiruh cair atau kadang gitu. Iya. Ya kemudian Pak Hafid, yang selanjutnya ketika kita seperti yang saya bilang tadi, kalau kita punya ide yang positif biasa kan tidak semudah yang dibayangkan kan. Betul. Selama ini sih hambatan-hambatan yang dirasakan teman-teman baik Pok Darwis ya yang ngelola ataupun tokoh pemuda di sini, dari sektor mana sih yang paling mendasar? Hambatan ini artinya bukan sengaja orang menghambat biar tidak maju ya, tapi mungkin bisa faktor alam, faktor lingkungan, pendanaan dan sebagainya, akses. Seperti apa lagi internet kan, ini kan susah sinyal di sini. Yang paling saya rasakan, faktor yang paling menjadi hambatan sebetulnya sumber daya manusia, Pak. Oh, SDM-nya, iya. Saya nggak bicara orang lain, bicara saya sendiri. Iya. Kadang-kadang saya bayangan tuh, keinginan, udah mau gini. Hayang kumaha gitu kan. Saya ingat betul ketika teman saya Asep masih di sini bareng-bareng. Iya, Asep ya. Farudin ya. Ngahayal tuh geus kumaha buah gitu Pandi. Bayangan gitu. Tapi karena kemampuan kita yang terbatas gitu ya. Iya. Akhirnya apa yang kita inginkan tidak mentok gitu, nggak terrealisasi gitu. Itu pun yang terjadi dengan teman-teman saya, dengan masyarakat sekitar. Iya. Jadi ketika bicara masalah membuka wisata, teman-teman yang lain atau mungkin warga yang lain atau ya katakanlah orang lain lah gitu ya, berbicaranya buka manis. Iya. Berpikir instan. Padahal kan tidak semudah gitu. itu kan. Jadi ketika wah mana cen aya kumaha cen aya penghasilan segala macam. Iya, pikirnya buat kami gitu. Gitu. Padahal ya tadi namanya kita membuka, apalagi dengan kondisi seperti ini kan susah memang gitu ya. Tapi ya saya punya rasa optimisme ketika teman-teman yang sekarang ada ya, kebetulan tadi ya saya bilang Pak Adi sudah bilang cerita bahwa saya sekarang itu domisili udah di Baktipar tadi di Pangerangan. Tapi jujur Pak Andi, saya sampai bilang ke teman-teman yang di sini, kalau tentang Gua Laut, kalau tentang wisata Gua Laut atau tentang lingkungan yang ada di Baktipar, sampai kapanpun saya akan siap gitunya. Betul. Iya. Sekalipun saya udah nggak di Baktipar. Kenapa? Kadung saya rasa tanah kelahiran dong. Iya, kalau bukan gitu. kita atau Pak Hapi dan teman-teman, siapa lagi gitu. Alhamdulillah sekarang lebih banyak teman-teman yang lebih muda-muda gitu ya, lebih energik, mereka lebih peduli. Mudah-mudahan kedepannya juga ada dukungan dari pemerintah, kemudian dari stakeholder yang lain, termasuk masyarakat. Saya malah salut angkat jempol ke masyarakat sekitar Cirompang. Kenapa Pak Hapi? Mereka itu setahu saya gitu ya, tanpa pun diminta ketika jalan bala di benahan luar biasa. Sekarang aja ini kayaknya jembatan ini tinggal ini aja teman-teman nanti ngomong minta dibantu untuk pembenahan besok lusa. Iya, kata agar besok lusa ya mau gotong royong gitu. Jadi saya malah lebih respect ya ke mereka yang memang luar biasa. Padahal kalau secara hitung-hitungan finansial kayaknya mereka belum tersentuh sebenarnya belum. Jadi alhamdulillah gitu ya. Jadi ya tadi harapannya ke depan mudah-mudahan concern kita, perhatian kita nggak pudar, tetap terus bertumbuh, semangatnya lebih lagi, dan ke depan Gua Laut menjadi salah satu ikon. Iya. Tidak hanya di Lebak Tipar dong tentunya. Tidak hanya Lebak Tipar. Apalagi tadi kalau sisi edukasinya itu sudah di expose gitu ya. Jadi kalau teman-teman bilang yang tim geologi itu dari jenis batuannya saja Pak, itu udah banyak macam-macam. Iya. Jadi kalau kita pelajari mungkin dan itu aset ya. Aset. Kurang mah bagi orang awam kita mah kadang-kadang itu paham aja ima batu sarua gitu. Tapi ternyata setiap batu itu punya jenis dari karakter masing-masing gitu. Dan itu yang kita nggak tahu. Iya. Terus Pak Hafid ini sedikit agak bukan melenceng sih, masih ngebahas tentang lauk. Cuman saya dengan kepentingan terkait bayah dom nih. Saya kan kurang begitu paham ya. Yang kita taunya
ada geopark Ya. itu gitu dan ini katanya ada Bayah Dom yang informasinya dari mulai di sini sampai ke daerah mana Pangarangan sana gitu ya. Ya, betul. Itu yang Pak Hafid tahu. Wisata seperti apa sih konsep Bayah Dom itu dan seperti apa kemudian ya modelnya seperti apa gitu biar nanti saya terus teman-teman sahabat kreator juga yang masih awam bisa paham terkait dengan dom-doman itu. Dom-doman itu ya. Dom-doman itu. Dom itu kan kubah ya. Oh iya kubah, kubah bener ya. Betul. Iya, saya kan guru bahasa Inggris. Iya. Saya nggak ngerti, nggak konek ke situ bener. Dom itu kubah kan? Iya, kubah. Iya. Jadi dom itu kubah. Bayah dom berarti kubah bayah. Kubah bayah. Kenapa dikatakan kubah bayah? Ini mungkin hanya ini saya kan? Apa namanya hanya persepsi saya gitu. Saya juga belum ngobrol dengan bupati, gitu. Belum ngobrol dengan dinas pariwisata ataupun katakanlah stakeholder yang kemudian mencetuskan istilah bayah dom ini gitu ya. Tapi saya lihat memang untuk wilayah di kita, katakanlah selatan, dari mulai Cilograng, Bayah sampai ke Panggarangan sana, memang karakter alamnya gitu ya, sangat menarik dan memiliki karakter yang kuat untuk digali. Salah satu yang menjadi daya tarik itu adalah menurut info katanya di Pulau Manuk itu, Pandi, ada jenis batuan tertua di Pulau Jawa. Bayang batu purba. Iya, batu purba. Bawa ya fosil dinosaurus Jika ring saya di mana etanya. Iya. Nah, termasuk wilayah kita ini, Gualau, ini wilayah yang masuk ke wilayah cakupan Bayah Dom itu. Karena apa? Karena jenis batuannya sudah jadi batuan yang memang tadi saya bilang batuan kars. Dan ini harus dilindungi. Bukan hanya sekedar untuk wisata gitu. Aja, iya. Tapi lebih kepada unsur manfaatnya gitu. Ketika kita menjaga ini maka alam ini apa buat warisan buat anak cucu kita, Pak Hafid. Betul. Iya, gitu. Jadi heuda orang kadang-kadang ketika batu nongerak gitu, tokel, alat bagus gitu. Ya ternyata memang dari sudut disiplin ilmu yang lain nggak begitu. Namanya kita menjaga alam harus dirawat begitu. Kadang-kadang kita berteriak ketika air nggak ada. Iku naon cai musim kemarau, semur saat segala macam saat. Ternyata itu bagian dari ulah kita juga. Iya, ada komponen alam yang diganggu. Gitu. Jadi hutan dirusak, batuannya dibuang, dialah segala macam. Termasuk tadi Pak Hafid bilang yang batuan dalam itu kan kalau dirusak kan berdampak ke lingkungan sekitar. Dan ini walau ini jadi sumber air untuk wilayah pertanian dari mulai sini wilayah Lebak Tiban sampai ke Tawanan Timur. Jadi kalau ini kita biarkan kemudian diganggu, dirusak, berapa hektar tuh wilayah pertanian yang akan kehidupan ke hilir gitu ya yang terganggu. Terus Pak Hafid ini rada unik obrolan kita hari ini ya. Ini bicara batuan tertua segala macam. Ini pernah dengar sejarah tentang peradaban mungkin di sini terkait. Nah saya kan nggak tahu. Ya betul. Ini mah kita babnya bab naon ngaranna? Asbung, asal nyambung. Siloka. Ini Pak Andi, ada hal menarik yang kemudian ingin saya sampaikan dalam forum ini gitu ya. Pak Andi mungkin kita sering mendengar, sering merasa Pak Andi turunan Cadas Ngampar. Asli Cadas Ngampar Pak Hafid, seriusan saya mah bener oke. Ayah di Pak Yunus, Cadas Ngampar ya. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan saya Pak Hafid. Sampai hari ini belum ngulik itu ya. Apa sih yang bikin kita harus bangga jadi turunan Cadas Ngampar? Kemudian muncul pertanyaan, kayak heula gitu. Ketika rekan-rekan teman bapak sesepuh sadayana mengaku turunan Cadas Ngampar, terang tuh Cadas Ngamparna di mana? Terus Cadas Ngampar teh naon eta gitu ya. Cadas Ngampar teh naon? Peradaban apa naon gitu kan gitu. Kemudian, ketika berbicara Cadas Ngampar, memang banyak persepsi Pak. Bahkan teman kita kayak Pak Hijat gitu ya. Kemudian sampai hafal tuh turunan silsilah nanti bukan ke manehna teh seberapa turunan gitu. Saya mah teu apa gitu. Saya turunan Aliadi saya. Gitu. Nah, saya mendapat cerita gitu bahwa mungkin teman-teman atau
saudara-saudara kita yang ada di wilayah Lebak Tipar, Bangun dan sekitarnya Gondang katakanlah akan sama mungkin, cuma beda alurnya atau gimana. Yang disebut cadas nyampar itu adanya di sini. Di sini di mana? Ini Gua Lauk. Akhir seetik cadas nyampar. Itu teh maksudnya perkampungan atau dulunya kampung? Dulunya kampung. Jadi dulunya kampung. Ya mungkin tadi itu tempat nenek moyang kita peradaban betul. Itu ya, peradaban dulu berarti. Sekarang udah berganti ya pesawahan. Kayak apa namanya kayak artefak petilasan gitu. Petilasan. Nah, saya juga sampai saat ini belum menyengajakan datang. Iya. Memang ini ya tadi salah satu kekurangan saya di situ. Tapi ada bukan petilasan sih. Kuburan ya. Makam. Yang sampai saat ini itu dikeramatkan. Belah mana? Di Kalihidinya. Ya dilihat di pada Nyampar gitu. Kan karuhun saya berarti gitu Mas Ritan apa? Jadi eta teh sok rame di ziarahan tuh orang-orang yang mengaku mengatasnamakan turunan cadas nyampar. Begitu. Makanya saya bilang gini, konsep Gua Lauk ini ke depan harus kemudian terintegrasi. Jadi wisata religi. Wisata alam dan wisata religi. Saya nggak bayang gitu. Dulu sampai saya mau ngonsep bikin acara ngundang semua keluarga besar cadas nyampar untuk datang ke Gua Lauk dalam event cadas nyampar. Jadi kamu mulai jadikan eta maksudnya bisa dijadikan tinggal cacahan jeung Pak Hendra. Cocok bener jeung eta mah bener aja kada pernah digana. Pak Hendranya kin Pak Andi dongkap bayahna sambungkeun bab cadas nyampar. Gitu. Kita nyapa Hendranya nanti kita ngobrol lah setelah ini dengan Pak Hendra di KU. Abi hapunten lain ngabi bisa sanes sok terang gimana bisa ukur rasa keingin tahuan sebagai kita generasi muda yang katanya tanda kutip turunan cadas nyampar tapi orang tak apa cadas nyamparan di mana seperti apa gitu. Tapi duka beting barangkali ada cadas nyampar yang lain versi lain lah gitu yang kita tapi yang jelas untuk daerah sini diakui cadas nyampar ya di sini. Ya. Daerah sini. Ada beberapa sebetulnya ya di wilayah ini namanya Pasir Ki Haji. Itu ada makam Kiai Haji. Pasir Ki Haji. Iya. Nah itu kan yang harus kita cari tahu ya. Betul. Itu ada historinya memang dari sisi masyarakat lokal. Saya nggak tahu. Iya mah tunggu lihat aja cakap datang mau beres-beres gitu. Nanti kita bikin sesi lain Pak Habib ya. Kita harus gali terus. Iya, ini penting ini terutama bagi yang merasa selama ini sebagai turunan cadas nyampar. Betul. Nah, saya meyakini Pak, kenapa kemudian saat itu ada kampung cadas nyampar? Kayak kampung artinya kan dulu lembur. Oh iya lemburnya kan, lembur cadas nyampar gitu. Kampung kan seperti itu. Nenek moyang kita dulu bikin kampung di sini. Dan kemudian saya meyakini ada histori dengan keberadaan Gua Lauk ini. Ada hubungannya lah. Ada hubungannya saya yakin. Sekalipun sampai saat ini kita belum tahu. Iya. Ada hubungannya. Entah misalkan katakanlah ya Gua Lauk ini sebagai sumber air bisa kayak gitu kan atau hal-hal lainnya gitu. Ya kan orang tua dulu kalau misalkan mau bikin kerampungan baru itu kan sebanyak pertimbangan ya. Betul. Satu minimal akses air aman kayak gitu. Mungkin itu salah satunya kan. Gitu. Tapi yang jelas mungkin orang tua kita yang lebih tahu ya paham terkait dengan ini. Saya kadang-kadang suka senang tuh ngobrol sama Pak Erwin. Ya, Sawarna ya. Silakan aja nanti terkait cadas nyampar bisa hubungi beliau. Iya, nanti sesi lah kita ngobrol terkait Erwin ya. Nanti kita nanti temui Pak Jarwo Erwin Sawarna ya untuk ngobrolin lebih detail tentang sejarah. Dia lebih ngelotok kayaknya. Kalau kita kan hanya sekedar baru katanya gitu ya, baru katanya. Iya. Kemudian Pak Hapi nih karena sudah cukup lama nih biar tidak terlalu panjang durasinya. Pertanyaan terakhir nih. Ini kita kembali lagi ke Gua Lauk nih. Yang sudah dan sedang teman-teman di sini ya Karang Taruna, Pokdarwis, kita desa konsepkan untuk perkembangan ke depan. Ya. Kan saya yakin ini tidak hanya cukup sampai di sini kan, hanya sekedar ada kolam air, mungkin kayak tadi kan, mungkin bagaimana menggeliatkan lagi potensi wisata religi ya, terus juga saya juga dapat selentingan dari teman-teman di Lebak Tipar terkait ada kesepuhan, itu kan mungkin nanti bisa diintegrasikan kan. Nah itu konsepan sementara ini sih yang sudah
tergambar kedepannya seperti apa Pak Hafid untuk mengembangkan ini biar lebih terekspos lagi, lebih rame lagi dan lebih dikenal lagi yang sudah dikonsep teman-teman. Jadi kalau berbicara masalah konsep, keinginan, bukan dia tentunya ini sangat luar biasa. Kita sampai menghayal dari mulai pintu masuk Kampung Pasir Hawur sampai ke Cirompang, kita ingin jadikan itu sebagai kampung wisata. Wih, ya kampung wisata. Kampung wisata itu tidak harus ada tempat wisata. Iya. Tapi dari mulai penataan rumahnya, pekarangan rumahnya, kemudian jalannya sampai segala macam itu kelihatan rapi gitu. Sehingga ketika ada orang yang ingin datang ke Gua Lauk, dimulai masuk ke Pasir Hawur, dia udah terkesan. Iya benar-benar. Oh, perkampungannya sangat rapi gitu ya. Orang-orangnya ramah, ibu-ibunya ramah, segala macam gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk Gua Lauk ini, kita ingin kembangkan ke depannya menjadi tadi destinasi wisata unggulan yang berbasis alam. Sekalipun ini memang wisatanya khusus, tetapi saya yakin ketika konsep dan katakanlah marketingnya, bagaimana kita memberikan penjelasan ke orang apa sih yang ada di Gua Lauk ini dengan baik, menarik, maka otomatis orang akan tertarik. Nah, yang lebih penting dari itu adalah kitanya sebagai orangnya siap tidak. Iya. Gitu. Karena kadang-kadang gini Pak Andi, yang menjadi persoalan itu untuk wisata itu ya, satu sisi kita mau datangi pengunjung, tapi di sisi lain kita seolah-olah nggak mau. Maksudnya seperti apa? Kita mau nih rame pengunjung segala macam, tapi kita dari pengunjung tarif mahal, ongkos mahal, jajanan mahal, segala macam mahal. Nah, kita ingin menata itu saja memang cukup, prosesnya harus itu masalah klasik Pak Hafid ya, yang saya temukan di mana-mana itu. Iya. Tidak hanya di kita yang notabene ini katakanlah destinasi baru ya. Di tempat-tempat lain yang udah besar saja gitu ya. Itu hal-hal seperti itu masih ada. Nah, itu harus dibenahi ya. Sehingga memang ini butuh dukungan beberapa sektor, lintas sektoral gitu ya, dari mulai pemerintahan desa, kecamatan, warga, kemudian lembaga terkait, Karang Taruna, Pokdarwis, Bumdes. Sebetulnya ini kita dulu pengelolaannya di bawah Bumdes kan. Oh iya, Bumdes ya. Untuk wisata Gua Lauk ini. Hanya saat itu kita kekurangan personel, akhirnya kita coba bikin Pokdarwis. Iya, kelompok wisata. Jadi pengelolaannya Pokdarwis, tapi tetap manajemennya di bawah Bumdes. Iya. Cuma ya tadi namanya butuh tingkat kesadaran sosial yang tinggi lah gitu iyalah ya. Sehingga dari jumlah personil sekian puluh orang paling yang aktif hanya sekian. Itu aja orangnya ya. Itu aja orangnya. Saya sih tidak menyalahkan ya gitu, bukan siapapun, hanya memang ya tadi itu kelemahan kita. Butuh sentuhan, butuh dukungan, dan tentunya ya tadi edukasi kepada siapapun gitu ya, bahwa memang konteks pengelolaan Gua Lauk ini tidak hanya berbasis tentang bagaimana menciptakan destinasi wisata, tapi juga bagaimana kita melanjutkan peradaban. Keren peradaban. Jadi apa namanya? Mulasara alam lah. Merawat alam ya. Dengan cara kita. Oke, Pak Hafid, menarik sekali obrolan kita sore ini ya, sahabat Karang Taruna. Oke, baik, sahabat Karang Taruna, bagi teman-teman yang nonton video ini dan tertarik untuk mengunjungi destinasi wisata alam di Lebak Sipar ini, nanti teman-teman, nanti saya cantumkan kontak di bawah video dan di deskripsi ya. Itu nanti kontaknya pengelola atau Pokdarwis Lebak Sipar. Nanti teman-teman bisa kontak saja terkait tentang fasilitas, tarif dan lain sebagainya. Dan Pak Hafid, terakhir ada lagi? Oke, closing statement buat Pak Hafid yang mau disampaikan, silahkan Pak Hafid. Teman-teman, ketika ke Gua Lauk, saya minta jangan hanya melihat di luar. Karena kalau hanya di luar, tidak terasa bagaimana manisnya Gua Lauk. Jadi masuk, jelajahi Gua Lauk, saya pastikan teman-teman akan merasa kagum. Karena di Gua Lauk itu ada istana di bawah tanah. Wih, luar biasa sekali. Nah itu ya, penasaran kan? Makanya nanti segera
hubungi kontak yang ada di bawah video ini atau di deskripsi ya. Segera kontak dan segera agendakan, hubungi Pok Darwis Lebak Tipar dan gaskeun berangkat ke sini. Oke, itu saja sahabat Karang Taruna. Sebelum saya tutup, jangan lupa biar channel ini terus berkembang, bantu subscribe ya, subrek kalau kata anak sekarang. Terus juga like and share, jangan lupa komen juga. Silakan masukannya, kami tunggu di kolom komentar. Baik Pak Hafid, terima kasih banyak atas waktunya ya. Obrolan cukup menarik. Sebenarnya ingin lebih banyak lagi ngobrol terkait gua laut, tapi karena dibatasi waktu juga dan sudah sore ya. Kapan-kapan nanti kita bikin sesi baru. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya yang menjadi host hari ini Andi dan sahabat saya Hafid Uluri ya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.